Cek, cek, satu, dua, tiga. Cek, cek, cek. Cek, satu, dua, tiga. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini kita akan menimba ilmu, belajar banyak hal, terutama dalam masalah ilmu akidah. Ini pembahasan kita adalah tentang ilmu akidah yang akan disampaikan nanti oleh Al-Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA, dan mungkin beliau baru pertama kali ke masjid kita. Sebetulnya saya sudah lama menghubungi beliau, cuma tak سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى وبعد. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, serta anak-anak kami yang kami cintai, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah,
Bersyukur kita kepada Allah pada maghrib ini dengan izin Allah terlaksana keinginan kita bisa duduk dalam majelis yang mulia ini di Masjid Baitul Muttaqin, yang semoga memang masjid itu adalah rumahnya orang-orang bertakwa. Karenanya orang yang datang ke rumah Allah akan nyaman. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan keterikatan seorang mukmin dengan masjid seperti keterikatan ikan dengan air. Tidak akan mungkin seekor ikan hidup tanpa air. Begitulah seorang mukmin, tidak akan mungkin hatinya hidup tanpa masjid. Di masjid dia mendapatkan keimanannya, kenyamanannya, ketentramannya, keberkahannya. Dan di masjid itulah kita akan membuktikan keimanan kita. Karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang bisa menghidupkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, dan mendirikan salat serta membayar zakat. Maka itu bahagianya kita, sangat bahagianya hati kita ketika kita berada di masjid ini, yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi. Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha membuktikan kecintaannya kepada nabinya. Karena cinta tanpa pembuktian itu cinta palsu. Tidak ada gunanya ucapan kalau tidak ada pembuktian. Kalau kita ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintainya, maka amalkan ajarannya, tegakkan sunnahnya dalam kehidupan kita. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa menegakkan sunnah, mengamalkan ajaran Nabi adalah jalan yang lurus, jalan yang ditinggalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kita berharap kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Sebelum kita memulai seperti yang diminta tadi, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah mempercayakan untuk bisa duduk bersama-sama di majelis ini untuk menyampaikan materi tentang akidah. Dan awal saya juga bilang bahwa biasanya kami kajian di masjid sekali sebulan atau 2 kali sebulan atau diselang-seling, karena memang ini seperti kuliah, masuk setiap pekan. Mau kuliah Bu? Ya, ini berapa SKS ini kuliah kita. Baik, saya tinggal di Panam, di SM Amin. Saya hari-hari dosen. Saya dosen di UIN Suska Riau. Kantor kami di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan. Kami di Pasca Sarjana UIN Suska Riau. Asalnya dulu dosennya di Fakultas Usuluddin di Panam, ya, lalu dipindahkan ke dosen S3 Prodi Hukum Keluarga. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang kuliah S3 pasti bertemu dengan saya di sana. Gitu ya.
Sehari di kampus mengajar di S1, di S2 dan S3. Selebihnya di kampus masyarakat. Selebihnya di kampus masyarakat. Bainal masjid ilal masjid. Berpindah dari satu masjid ke masjid yang berikutnya. Kemudian bersilaturahim dengan kaum muslimin. Baik itu di Pekanbaru, di Bangkinang, di Rohul, atau di Pelalawan atau di Siak. Ya, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Yang pertama dulu saya belajar di Madinah. Dulu satu saya di Madinah, jurusan akidah. Dan S2 S3 saya di Sudan, mengambil jurusan tafsir. Nah, itulah secara singkat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, dan Allah jadikan pertemuan yang mendatangkan cinta di antara kita. Semoga cinta itu membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan tentu insyaallah saya kalau tidak ada halangan, tidak safar, maka insyaallah saya akan usaha terus untuk bisa hadir setiap pekan. Dan kalaupun saya tidak hadir itu artinya ada halangan yang mudah. Kalau saya tidak safar atau memang ada sesuatu, insyaallah saya begitu komitmen. Kalau sudah menetapkan janji mesti dipenuhi ya. Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu saya tidak bisa hadir, seperti safar ataupun ada tugas dan sebagainya. Cukup ya? Asal saya kampar kiri. Ada yang kampar kiri nak di sini? Arah lipat kain nama kamu saya Gema. Kampar kiri hulu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Sungai Subayang, air terjun, Tanjung Belit Selatan, nah disitulah kampung saya. Cukup? Coba ya. Malam ini kita akan bersama saya ada tim Radio Rabbani ya. Kami diamanakan oleh beberapa orang dengan para masyayikh termasuk Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan Dr. Hilmi Basri LCMA. Kami bertiga di Radio Rabbani. Kalau Bapak Ibu buka 91,1 FM itu akan terdengarkan kajian kami di situ. Ada kajian Dr. Dasman dan juga ada kajian Dr. Hilmi Basri. Kami tiga serangkai, berkawan, akrab, sama-sama dosen, berjuang bersama. Ada yang bertanya, kenapa di Radio Rabbani itu cuma 3 orang itu saja? Kira-kira jawabannya apa? Apakah alasannya karena orang Kampar? Bukan. Kami memang bertiga orang Kampar. Tapi memang kata guru-guru kita, karena kalau kita ajak orang lain, kita tak sanggup membayar orang, ya kan? Maka yang bertiga ini berjuang karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi begitu ya. Di dosen-dosen ketika saya di kampus, Ustadz kok di mobil tadi saya dengarkan kajian Ustadz. Saya kira live enggak. Biasanya kami di Radio Rabbani itu kebanyakannya siaran ulang. Di studio ada, kami di studio itu setiap hari Selasa pagi bersama bertiga, dan sisanya itu adalah kajian yang dirilai ulang oleh tim media, oleh tim Radio Rabbani 91,1 FM. Udah pernah dengar Bu Radio Rabbani? Oh, setiap pagi Pak. Masya Allah, tabarakallah. Udah pernah dengar saya berarti ya? Masya Allah. Dan Bapak Ibu kalau di rumah atau hidupkan Radio Rabbani 91,1 FM atau di rumahnya atau di mobilnya, akan ada kajian-kajian, ada kajian tafsir, ada kajian akidah, ada kajian tazkiyatun nufus, macam-macam. Ada hadis, ada fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangan kita di negeri kita ini. Baik, malam ini saya akan mengawali tentang perkara-perkara yang membatalkan keislaman kita. Kita kan sudah muslim nih. Kita sudah menjadi seorang muslim, ya sudah menjadi mukmin yang baik insyaallah. Nah, mesti kita
mengetahui apa saja yang bisa mengeluarkan kita dari Islam ini. Karena Islam ini adalah sebuah ikatan yang kuat. Bila mana seorang tidak menjaga ikatan ini, dia bisa lepas. Maka inilah pembahasan kita, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jangan dikira kalau kita sudah muslim selama-lamanya. Terkadang kita mengira bahwa kita muslim, tapi terkadang kita ini masih melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa membatalkan tanpa kita sadari. Maka kita akan mempelajari apa saja yang menjadi pembatal keislaman. Kenapa saya awal ini tidak yang lainnya? Saya berangkat dari apa yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi. Hudzaifah ibn Yaman, beliau mengatakan, wa kanan nas wa kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Ini dasarnya. Kenapa kita tidak memulai yang lain dulu? Karena kita sudah muslim, alhamdulillah. Maka kita harus ketahui apa saja yang bisa membuat kita keluar dari bingkai keislaman. Seperti mana Hudzaifah berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya tentang keislaman, Pak. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Dan saya bertanya kepada Rasulullah tentang sebuah keburukan. Kenapa Hudzaifah bertanya tentang keburukan? Alasannya jelas. Makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir keburukan itu aku lakukan. Di saat semua sahabat bertanya tentang kebaikan, mereka bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Amalan apa yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga? Ditanya oleh para sahabat. Di saat mereka bertanya, semangat bertanya kepada Rasulullah, aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Jelas, alasannya jelas. Makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir keburukan itu aku lakukan. Nah, makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir keburukan itu aku lakukan. Inilah alasan. Nah, kita sudah belajar Islam dan sudah menjadi muslim dan muslimah. Namun terkadang kita tidak tahu hal yang menjadi keburukan bagi agama kita. Kita tidak tahu apa saja yang kita lakukan dan itu mungkin bisa mengeluarkan kita dari Islam. Sebagaimana juga orang Arab mengatakan, araftus syarra la lisyarri. Kita mengetahui keburukan bukan melakukannya, walakin litawaqqih, akan tetapi untuk kita berjaga-jaga. Wa man lam ya'rifis syarra minan nas yaqa'u fi. Orang yang tidak mengetahui keburukan, dikhawatirkan dia melakukan keburukan itu. Jelas ya? Kita mengenal keburukan ini bukan untuk mengetahui, tapi untuk berhati-hati, berjaga-jaga supaya kita menghindari keburukan itu. Jadi inilah prinsip Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya. Mari kita lihat waqala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam anna nawaqid al-Islam 10 nawaqid. Ketahuilah bahwa Islam itu batal oleh 10 perkara. Oleh 10 perkara. Baik. Perkara yang pertama, al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Ini perkara pertama yang pembatal keislaman kita. Wa huwa syirku fi ibadatillahi ta'ala. Nah, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bahwa nawaqid itu jamak daripada
naqid, yaitu pembatal yang akan menghilangkan keislaman kita. Seperti mana ada wudu, kita berwudu, ada pembatal wudu. Kita berwudu, lalu kita buang angin, sah wudu kita? Sah wudu kita? Enggak sah. Walaupun kita diam-diam, walaupun kita tidak mengakuinya, maka kita harus jujur dengan diri kita. Ya, kita puasa, diam-diam kita minum, sah puasa kita? Enggak. Perlu kejujuran, dan kejujuran itu akan menentukan. Maka kalau kita ingin menjadi mukmin sejati, maka kita harus menghindari yang 10 ini. Ya. Mengetahui perkara-perkara yang membatalkan keislaman adalah perkara sangat penting. Sehingga para ulama menulis tentang kitab-kitab yang berkaitan dengan ini, Bu. Para ulama menulis, para ulama mensyarah, bahkan menjadikan perkara-perkara ini di antara perkara yang penting untuk kita diajarkan kepada umat. Perkara-perkara penting untuk diajarkan kepada umat agar mereka mengetahui. Di antara kitabnya adalah tentang kitab Hukumul Murtad, bab tentang hukum murtad dan macam-macam. Para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab akidah mereka tentang ahkam, ya, hal yang berkaitan dengan keluarnya seorang dari Islam. Dan bahkan kita tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang murtadin setelah meninggalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang murtad di zaman itu, dan banyak orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang menentang syariat. Ya, ditegakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq Islam dengan sejatinya, dengan sebenar-benarnya, maka dia melawan segala sesuatu yang bisa meruntuhkan keislaman kita. Karena kalau kita tidak mengetahui perkara pembatal ini, jangan-jangan nanti ada Walid versi Indonesianya. Ya, nggak nyambung nampaknya. Jangan-jangan nanti ada orang-orang yang mengajak kita melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan, kita tidak tahu. Baik, kita langsung masuk kepada hal yang pertama, ya kan? Yang pertama, asyirku fi ibadatillah, syirik di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama kali. Pembatal keislaman pertama adalah kesyirikan. A'zam anwa' riddati asyirku fi ibadatillah. Di antara bentuk kemurtadan yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Apa makna syirik? Bi'ayya'bud ma'allahi ghairah. Dia menyembah Allah tapi dia juga menyembah yang lain. Dia salat, dia puasa, tetapi dia menyembah yang lain juga. Seperti apa? Ka'iyadbah li ghairillah. Dia salat, tapi dia menyembelih juga, sembelihan itu bukan untuk Allah. Bisa dipahami contoh ini? Bu, misalnya nih, ada orang di kebiasaan masyarakat, di antara bentuk-bentuk kesyirikan ini, ada orang buat rumah. Terkadang rumah itu diyakini kalau kita darahi tiang rumahnya atau tengah-tengah rumahnya, insya Allah rumah ini tidak akan kena bencana. Ini perbuatan syirik. Orang beli motor, mobil, ya, kemudian ya motor, lalu kemudian didarahi, disembelihlah ayam yang warnanya ini, yang bentuknya begini, didarahi sekeliling kendaraannya. Ini perbuatan syirik. Tak boleh kita lakukan ini. Atau misalnya bapak-bapak ini buat sebuah usaha, membuka hutan, ya kan? Hutan, lalu kemudian disiangi, dibersihkan untuk kemudian dilakukan di situ usaha. Maka dikasih saran oleh timnya, Pak, kalau ingin selamat kita bekerja dan usaha di sini, sebaiknya kita potong sapi, potong kerbau.
Lalu apa? Kepalanya nanti kita hadiahkan, Pak, untuk penghuni hutan atau untuk penghuni lembah, penghuni sungai atau penghuni laut. Boleh apa tidak? Tak boleh. Ini sih syirik. Itu yang pertama. Au yanzur li ghairillah, atau dia bernazar bukan untuk Allah. Nazar boleh apa tidak? Nazar boleh apa tidak? Boleh. Nazar itu nazar. Saya bernazar kepada Allah. Misalnya nih, kalau misalnya anak saya, biasanya apa nazarnya, Bu? Kebanyakan orang bernazar seperti apa? Lulus anak saya PNS, saya puasa 1 hari. Kalau anak saya lulus kerja, saya nanti puasa sekian hari atau infak. Hukum di dalam Islam memulai nazar apa? Boleh. Hukum memulai nazar itu makruh. Bernazar itu hukumnya makruh. Tetapi kalau nazar sudah diucapkan, hukumnya wajib untuk ditunaikan. Apa sebab makruh? Yang pertama kata para ulama, karena mewajibkan sesuatu atas dirinya yang tidak diwajibkan oleh Allah. Allah wajibkan Anda puasa 3 hari. Kenapa Anda wajibkan? Tapi kalau sudah diucapkan, wajib ditunaikan. Yang kedua, seakan-akan kita ini mau beribadah kalau dapat sesuatu. Kalau bahasa lainnya atau dalam bahasa yang agak, seakan-akan kita menyogok Allah. Saya mau melakukan ini dan itu kalau saya dapat ini dan itu. Kalaupun seandainya anak kita ini, ya Allah, kalau sembuh anak saya dari penyakitnya, saya puasa 3 hari. Kalaupun anaknya sembuh dari penyakitnya bukan karena nazarnya, nggak ada hubungan di situ, nggak ada hubungannya. Bukan karena nazar, kata para ulama, bukan karena nazarnya dia sembuh. Makanya ini tidak dianjurkan di dalam Islam. Apalagi bernazar bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Au yasjud li ghairillah, atau sujud bukan kepada Allah. Sujud misalnya ke mana? Ke pohon-pohon keramat, sujud di situ meyakini. Atau sujud di kuburan. Orang hari ini, Pak, ada bisnisnya bukan hanya di pasar, tapi juga di kuburan. Di beberapa daerah sekarang dikatakan ini kuburan orang-orang soleh, orang-orang alim zaman dahulu 200-300 tahun yang lewat. Ternyata itu semuanya kosong, tidak ada, cuma dibuat-buat aja. Sehingga pemerintah suruh bongkar itu. Jadi bodoh-bodohin oleh orang, ditipu. Nanti di luar ada kota amal atau kota infak dan seterusnya. Di beberapa tempat di daerah Sumatera Barat juga ada, kita dapatkan kota infaknya, Masya Allah, tabarakallah. Karena nanti dibuatkan, kalau bapak ibu lemparkan 100.000 Anda dapat itu, kalau 50.000 dapat ini. Subhanallah. Ini perbuatan-perbuatan syirik yang tak boleh kita lakukan. Sujud kepada kuburan, meminta kepada ahli kubur yang sudah meninggal dunia, nggak boleh. Ini kesyirikan. Orang yang sudah meninggal dunia, apa kata Nabi, Bu? Terputus seluruh amal, iya kan? Kecuali berapa perkara? 3. Yang pertama, sedekatin jariyatin. Apa sedekah jariah itu? Bapak ibu wakafkan uangnya di jalan Allah untuk membangun masjid, beli semen, beli ini, beli itu, wakaf tanah diwakafkan untuk bikin masjid, bikin sekolah. Dan masih banyak pembahasannya, bukan hanya itu. Tapi saya sebutkan beberapa contoh saja. Yang kedua apa? Yang tidak terputus, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kemudian diamalkan oleh orang. Yang ketiga apa?
anak soleh, ini sudah jelas. Terputus seluruh amal kecuali 3 ini. Apakah kita mungkin meminta kepada orang yang sudah mati? Untuk diri dia sendiri saja tidak bisa menolong lagi. Lalu kita yang hidup ini datang, ya fulan, tolong saya. Ya fulan, sehatkan anak saya. Gak boleh. Kesyirikan. Jangankan orang mati, Pak. Minta sama orang hidup belum tentu dapat. Apalagi minta yang sudah mati. Terkadang ini di masyarakat kita ya tidak banyak mengetahuinya, atau karena ada orang-orang duat ala abwabi jahannam, orang-orang yang mengajak kepada ya kesyirikan itu sendiri. Nah, aw yastaghitsu bi ghairillah fima la yaqdir alaihi illa Allah. Minta tolong kepada selain makhluk, selain Allah ya, yang mana dia tidak mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan penyakit, kemudian mengangkat kesulitan, meyakini barang-barang keramat, ya ada cincin keramat, ya kemudian pedang keramat, pohon keramat, kuburan keramat, dan itu kalau diyakini itu semua itu akan ya, maka subhanallah akidah kita harus bersih, Bu. Keyakinan kita harus bersih. Ketergantungan kepada makhluk ya yang tidak boleh. Kita cukup kepada Allah tabaraka wa taala, bergantung dalam seluruh urusan kita. Anak kita sakit, minta sama siapa? Allah, agar Allah sembuhkan. Bukan minta kepada dukun. Kan? Orang subhanallah saking tidak menggunakan akalnya, minta resep kaya ke dukun. Pergi ke gubuk reok dukun, minta resep kaya. Kalau dia tahu resep kaya, dia yang paling pertama mengamalkan. Tempatnya sudah mau roboh. Terkadang nggak menggunakan akal sehatnya. Pak dukun, minta amalan supaya bisa kaya, bisnis saya lancar. Kan? Oh, gampang itu, amalkan saja ini. Pak dukun sendiri tidak punya rumah. Banyak terjadi, Bu. Jadi kita tidak, ini gara-gara akidah kita yang lemah, pondasi akidah kita tidak kokoh, sedikit-sedikit langsung minta ke dukun, mencari orang pintar namanya. Disebut orang pintar yang mengaku-ngaku ya banyak mengetahui yang gaib. Tidak ada, itu semua bantuan jin. Nah, semuanya adalah bantuan jin. Makanya di sini hadza a'zamu anwa'ir riddah. Qala ta'ala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ancaman Allah kepada pelaku kesyirikan, barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka, dan tidak mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 3 ancaman pelaku syirik. Pertama apa? Allah haramkan surga. Sementara kita minta surga, ya Rabb, berikan surga Firdaus yang paling tertinggi untukku dan keluargaku. Tapi dia percaya kepada dukun. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mendatangi dukun dan orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, tidak Allah terima salatnya. Apalagi sampai membenarkan perkataannya. Hentikan kalau ada kebiasaan itu di kita. Cukup kepada Allah minta pertolongan. Tidak boleh kita minta kepada para dukun. Karena itu akan mengantarkan kita kepada kebencian dan kesyirikan. Hal perkara yang akan membinasakan kita dalam kehidupan ini. Allah haramkan surga, tempatnya neraka. Bahkan Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa pelaku syirik. Orang yang mati, dia pelaku syirik, belum bertaubat dari kesyirikan, masuk dalam ayat ini. Pelaku kesyirikan tidak bertaubat dia sebelum meninggal dunia, la yaghfiru ayyushraka bi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah tidak akan ampunkan. Tapi orang yang meninggal dunia dalam melakukan dosa besar selain syirik,
Apa kata Allah? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada harapan Allah ampunkan. Orang yang mencuri, orang yang minum khamar, orang yang berjudi, orang yang ya melakukan zina, ya kalau ada harapan dari Allah, Allah akan ampunkan. Tapi dosa syirik enggak ada harapan. Karenanya Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, Allah katakan, ana aghnas syuraka anisyirki. Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i asyraktu wa taraktu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan satu perbuatan amal, lalu dia mensyirikkan aku dengannya, dengan makhluk ciptaan Allah, kita duakan Allah, kita ibadah kepada Allah, kita juga sujud kepadanya. Aku tinggalkan kesyirikannya dan aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Bahkan nanti orang-orang yang minta, ya, diminta kepada makhluk yang tidak bernyawa itu, menyembah patung dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan minta untuk dihidupkan di hari kiamat. Perkara dahsyat, perkaranya agung, perkaranya besar. Makanya orang-orang, ya, kita lihat bagaimana ya ketangguhan para sahabat di dalam mempertahankan akidah itu sangat luar biasa. Dan kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini, jangan sampai kita kotori agama kita dengan noda kesyirikan ini. Naam. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, tidak boleh kita melakukan kesyirikan ini. Fasyirku huwa akhtar anwa'ir riddah wa huwa ay ya'bud ghairallah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat. Ya, ini masuk waktu ini. Seperti apa modelnya di sini? Habis. Ya. Baik. Boleh enggak kita azan? Saya lanjutkan setelah azan sedikit sampai waktu iqamat. Boleh? Boleh seperti itu ya? Kita azan dulu sebentar. Saya meminta saya ini. Azan dulu, saya lanjutkan beberapa menit, lalu kita tutup, kita sholat. Oke? Silakan azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
وأشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا La ilaha illallah. Baik, di sini disebutkan wa min hudzabah li ghairillah kaman yadhbah lil jin aw lil qabr. Di sini disebutkan contoh yang berikutnya adalah orang-orang yang menyembelih ya bukan karena Allah tapi seperti untuk jin atau untuk ahli kubur misalnya. Ini salah satu contoh yang memang terjadi di masyarakat kita, bahwa misalnya dipotong hewan tadi supaya jin tidak mengganggu, atau misalnya supaya anaknya sehat, atau supaya dagangnya lancar dan sebagainya. Nah, tapi kalau seandainya tadi yang disembelih adalah sapi, kerbau, atau ayam, sekarang yang disembelih misalnya seekor lalat, apakah juga akan termasuk dalam ancaman Allah atau bukan? Nah, kalau tadi kan sembelih sapi, kerbau, ayam, atau yang halal lainnya, ya. Sekarang dia sembelih lalat, ya, lalu kemudian dihadiahkan ke jin, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Makanya yang dilihat adalah niatnya. Apapun dia, baik benda yang hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak. Apabila niatnya bukan untuk Allah, maka disitulah kesyirikan itu.
Misalnya dia tadi menyembelih lalat, menyembelih belalang, tapi ya bukan untuk Allah, disembelih untuk sesuatu yang dia yakini kalau itu dilakukan maka banyak yang akan ya selamat dari bencana ini dan itu. Bahkan hari ini tak jarang Pak orang buka rumah makan, buka usaha ini ada pelarisnya. Ya, diyakini ada foto seseorang yang ditempel di rumah makan itu bisa menjadi pelaris. Atau dia hajat buat sebuah acara di rumah, pernikahan kah, pesta atau apapun kegiatannya, agar kegiatan ini berjalan lancar, maka dicarilah apa biasanya? Pawang hujan yang judulnya pawang hujan kena hujan. Pawang hujan kena hujan, tidak mempan. Ini di mana terjadi ini? Di Mandalika. Di mana? Ya di Lombok. Pawang hujan kehujanan. Ini perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Jangan nikah anak kita Bu, sudah minta sama Allah, ya Allah kami buat acara pernikahan anak kami, tolong bantu kami supaya lancar, ya sukses, Allah berkahi pernikahan anak kami. Sudah cukup, nggak perlu kita mendatangi ini, mendatangi fulan, mendatangi ilan. Nah, cukuplah kita punya harapan kepada Allah saja, bergantung hanya kepada Allah semata, bukan kepada manusia. Bergantung kepada manusia banyak kecewanya, tapi bergantung kepada Allah tak akan pernah kecewa walaupun satu kali. Selama-lamanya tidak akan pernah kecewa. Minta terus sama Allah, Allah bahagia, senang. Tapi minta terus pada manusia, manusia marah. Yalah Pak, minta tahu aja mana. Kemarin baru minjam uang, sekarang minjam pula lagi kan. Ya. Karena alasannya anaknya sakit hari ini, ya utang sekolah anak belum dibayar, uang SPP anak, macam-macam. Hati orang ini ya takallab, berubah-ubah, berbolak-balik. Maka jangan kita gantungkan hati kita kepada manusia, tapi gantungkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Minta sama Allah yang tak pernah pungkir janjinya, karena Allah katakan di dalam sebuah firman-Nya, ya wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang bertanya tentangku Muhammad, katakan aku dekat dengan mereka, aku dengar seluruh permintaan mereka. Jika dia berdoa, aku kabulkan permintaannya. Ya Bu, ada doa kita yang tidak dikabulkan Allah? Ada? Banyak? Masya Allah. Ya kan? Tidak ada doa hamba ini yang tidak dikabulkan Allah. Ya kan? Tapi pengabulan itu terkadang tidak sesuai dengan yang kita minta. Allah tahu tuh permintaan kita minta ini, tapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Makanya kata Nabi SAW, idza lam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau Allah tidak dimintai, tidak diminta doa, Allah murka, Allah marah sama kita. Karena dalam doa itu ada tauhid. Ketika seorang hamba minta sama Allah, dia yakin ada Allah yang memberikan. Bahkan Nabi menyebutkan ya bahwa Allah malu tuh kalau hamba mengangkat tangan ya Rabb, maka dia kembali dengan tangan hampa. Allah malu. Maka sering minta sama Allah. Terkadang kita ini sudah merasa minta tapi belum sesungguhnya minta. Makanya para ulama, pengabulan doa itu ada 3 bentuk. Yang pertama apa? Yang pertama apa bentuk pengabulan Allah? Allah berikan sesuai yang diminta. Kalau bahasa awalnya cash and carry, dapat langsung, ya kan? Ada uang, ada barang. Minta ya Rabb, dapat. Yang kedua,
Allah mengabulkan doa kita dengan cara Allah hindarkan kita dari musibah yang menimpa kita. Ibu kencang doanya tadi malam. Dalam ketetapan Allah SWT, ibu mendapatkan inden ini. Maka Allah hindarkan dengan doa yang kencang tadi. Ibu minta serius kepada Allah, karena Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Minta sama Allah yakin bahwa Allah mengabulkan permintaannya. Maka Allah hindarkan kita dari musibah yang menimpa kita. Tidak jadi jatuh pohon dah. Allah selamatkan kita, alhamdulillah. Selari ini kita. Yang ketiga adalah Allah akhirkan permintaan kita nanti di surga diberikan Allah. Dan apa yang diberikan di surga ternyata lebih baik dari apa yang kita minta. Jelas? Permintaan doa ada di tiga. Yang pertama apa tadi? Diberikan langsung. Yang kedua, dihindarkan dari musibah, mara bahaya. Yang ketiga, Allah berikan nanti di hari, ya waktunya saja, sabar. Waktunya saja diundurkan oleh Allah sementara. Bahkan dalam asar disebutkan apa yang diberikan Allah nanti di hari kiamat, di saat itu dia sadar, kenapa tidak seluruh permintaan saya diberikan di hari kiamat saja. Gitu pula manusia nih. Tidak dapat apa yang diminta, ya Allah, kok belum juga. Makanya orang yang mengatakan, saya sudah berdoa Ustaz, tapi belum juga, ini namanya isti'jal. Apa namanya? Isti'jal itu adalah orang, ya Rabb, saya sudah berdoa, tapi tidak dapat juga nih. Isti'jal. Orang yang isti'jal tidak akan diberi Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ikhtiarkan doa, Bu. Kencangkan doa, bahkan langitkan doa kita, ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tawakal. Itu yang diminta. Ya Allah, bila lagi nih ada sekian dan ahad. Ya Allah, belum juga lagi dapat jodoh. Gitu. Saya anak muda biasanya begitu kan. Bapaknya bilang belum juga lagi. Dan seterusnya. Cukup? Sudah? Sudah? Baik, sudah. Jauh kali lewatnya Ustaz katanya kan. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Semoga Allah berkahi pertemuan kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang menjauhi kesyirikan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan pembatal Islam yang kedua. Barakallahu fiikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara